berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bersiaplah, doa mulai. Putri, Alfiano, Almira, Ana, Sareka, Dana Mahendra, Fariha, Ibnu, Heru, Ibi, Zaki. Oke, berarti yang sudah masuk Heru dan Safira. Oke, anak-anak semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Seluruhnya dimohon untuk berdiri. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Halo. Banggi akan mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang pertama, memperhatikan penjelasan guru. Jadi, ketika Bu Anggi menjelaskan materi, kalian harus apa? Harus mendengarkan dan menyimak. Tidak boleh apa? Mengobrol sendiri atau sibuk sendiri. Kemudian yang kedua, saling peduli, menghargai, dan membantu sesama. Apa artinya? Ketika temanmu dalam kesulitan, apa yang kamu lakukan? Membantunya. Misalkan ketika mengerjakan matematika tidak bisa, kamu harus apa? Membantu. Caranya bukan kasih tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga, berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Ketika ada PR atau tugas yang diberikan oleh guru, apa yang kamu lakukan? Harus dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau ada PR langsung dikerjakan. Kemudian yang keempat, meminta izin jika ingin keluar kelas. Jadi ketika mau ke belakang, Bu, saya mau ke belakang, ya sudah bilang dulu sama Bu guru, jangan langsung keluar. Nggak boleh, itu namanya tidak sopan. Kemudian yang nomor 5, angkat tangan jika ingin berbicara. Ketika mau tanya, Bu, saya mau tanya. Nah,
masuk materi, semuanya tarik nafas dalam-dalam. Tahan, 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 hembuskan. Lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, 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 hembuskan. Sudah rileks? Sudah siap mengikuti pelajaran? Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Oke. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang ekosistem. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Proses ya. adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, bagus. Apa Mas Yan? Proses Ekosistem adalah apa? Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, macam-macam ekosistem ada berapa? Oke, Mas Adam. Macam-macam ekosistem itu ada 2, alami dan buatan. Nah, itu merupakan salah satu proses makan dan dimakan, yang mana disebutkan itu rantai makanan. Materi kita pada pagi hari ini yaitu rantai makanan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, dapat menganalisis peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Yang ketiga, dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Oke, dalam pembelajaran apakah ada manfaatnya? Pasti ada kan? Apa sih manfaatnya kita belajar tentang rantai makanan? Dengan melihat proses rantai makanan, kita dapat melihat bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Tidak mungkin kan mereka hidup sendiri? Iya, pasti kan tergantungan. Kita aja butuh dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya apa? Kita butuh tumbuhan, ya toh? Kita butuh hewan, kita makan daging dari mana? Hewan, tumbuhan, kita makan apa dari tumbuhan? Sawi, kol, kangkung, ya kan kita butuh kan? Ya. Kemudian aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama menyimak dan membaca materi tentang rantai makanan, kemudian mengamati video tentang rantai makanan, mengerjakan lembar kerja secara kelompok, dilanjutkan dengan presentasi kelompok, yang terakhir mengerjakan lembar kerja secara mandiri. Oke, masih semangat? Logo dan jinjung. Dan ding ding ding, duk duk duk, dan ding ding ding, duk duk duk. Masuk materi. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang membentuk suatu rangkaian untuk bertahan hidup. Bisa juga disebut proses perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain melalui urutan makan dan dimakan. Selanjutnya, contoh rantai makanan dalam ekosistem hutan. Yang pertama, di hutan itu pasti ada banyak rumput, ada pohon, ya enggak? Dimakan oleh hewan herbivora atau makan tumbuhan. Contohnya rusa, kancil juga bisa. Kemudian rusa atau kancil itu dibunuh oleh siapa? Harimau. Kemudian ketika harimau
proses makan dan dimakan. Sampingnya juga sama, itu ada rumput dimakan oleh zebra, ya enggak? Kemudian zebra dibunuh oleh siapa? Singa. Singa mati kemudian diurai oleh jamur. Bang, sampai sini? Lanjut, contoh rantai makanan di sungai atau danau. Yang pertama, di danau atau di sungai itu terdapat fitoplankton. Apa sih fitoplankton? Fitoplankton itu tumbuhan yang berada di dalam sungai atau laut. Nah, jadi fitoplankton ini nanti dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil itu makannya fitoplankton. Ya, fitoplankton. Kemudian ikan-ikan kecil nanti diburu oleh siapa? Oleh burung bangau. Burung bangau itu mencari makanan di sungai kan? Kemudian nanti kira-kira siapa yang berburu burung bangau? Buaya. Ketika buaya mati, apa? Diurai oleh bakteri atau pengurai. Sampai sini siapa yang belum paham? Sudah? Oke, lanjut kita menonton video. Diperhatikan, disimak. Ya, dari video perusahaan yang kalian lihat apa? Terjadi apa? Makan dan dimakan siapa? Tikus makan apa? Tikus makan padi. Kemudian siapa yang makan tikus? Ular. Kemudian siapa yang makan ular? Ular. Itu merupakan ekosistem mana? Sawah atau hutan atau sungai? Sawah. Nah, itu merupakan video rantai makanan dari ekosistem sawah. Oke, lanjutkan video yang kedua. Mari mengenal rantai makanan. Kita. Hai, aku Didi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Oke, dari video tadi masih ingat apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen, apa itu konsumen? Betul, yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Sekarang dibuka buku paket kipasnya. Dibuka halaman 44 dan 45. Silakan dibaca. Dikasih waktu 10 menit. Ya, silakan untuk membaca tentang rantai makanan. Sudah selesai membacanya? Oke, silakan ditutup dulu bukunya. Kita akan melaksanakan aktivitas selanjutnya, yaitu kerja kelompok ya. Di sini kami membagi satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Silakan. Ini ada LKPD atau lembaga kerja kelompok ya. Nanti di sini telah disiapkan ada gambar. Nanti kalian kemudian
dalam diskusi kelompoknya. Ya, hati-hati dalam penggunaan bunyinya ya. Ya, ini tunggu sebentar. Ya, sebentar. Sudah semuanya? Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Oke, sebelum maju presentasi kita bikin dulu 5 fingers, oke? 1, 2, 3. 5 fingers, 5 fingers, 4 fingers, 4 fingers, 10 menit ya. Oke anak-anak, agar tidak bosan, selain itu juga untuk memperdalam materi, Bu Anggi tampilkan lagi video yang tadi ya. Mari mengenal rantai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Oke, sudah selesai semua? Oke, kita contohkan bersama-sama yuk. Ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah apa jawabannya? Ya, D. Tanaman padi, belalang, burung pipit, ulat, dan burung kakao. Nah, nomor 10 tadi jawabannya apa? Ya, C. Dan sini kumpulkan.
silakan duduk. Bagus ya itu. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu rangkaian makanan bersama-sama ya. Masih semangat? Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Oke, semuanya nyanyikan ya. Pada rantai makanan sudah paham semua? Oke, yuk sekarang kita simpulkan bareng-bareng materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Kemudian komponennya rantai makanan ada berapa? 3. Apa saja yang pertama? Apa itu produsen? Yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian yang kedua, konsumen. Apa itu konsumen? Yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian yang ketiga, apa itu? Pengurai. Apa itu pengurai? Yang mengurai bangkai atau makhluk hidup yang sudah mati. Sekarang bagi minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menggambarkan emoji sesuai perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran kita bersama-sama. Yuk, silakan. Bisa digambarkan ya. Kalau sudah jangan boleh digambarkan. Materi minggu depan dalam IPAS kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kita belajar apa besok? Jaring makanan. Oke, di rumah kami pesan tetap belajar, jangan bermain HP terus, ya. Belajar. Boleh main HP, tetapi ada batasnya. Oke, ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Dul Padel dulu ya. Bisa? Bisa ya? Oke, yuk. Oke, bisa gini-gini boleh. Gundul gitu, gak usah malu ya. Yuk, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Gundul. Bye.
siap, doa mulai.